Hai, sahabat UMKM semua. Nah, di pembicaraan sesi kali ini, saya akan melanjutkan sebelumnya, dari pembicaraan sebelumnya, yang kalau Anda mau bikin usaha, Anda udah tahu bahwa apa itu UMKM. Kalau dari segi permodalan dan omset, artinya UMKM Anda dapat digolongkan sebagai usaha UMKM mikro, menengah ataupun kecil, ya. Nah itu. Tapi untuk memulai usaha, ya, Anda harus membuat legalitasnya. Legalitas ini harus ada bentuknya dulu. Anda mau bikin atas nama siapa? Jadi sebelum memulai usaha, Anda tentukan dulu. Ini akan muncul atas nama Anda pribadi, sehingga legalitasnya atas nama Anda pribadi, atau Anda akan memakai badan usaha. Nah, maksudnya badan usaha, kita permudah aja, artinya yang muncul adalah nama badannya, bukan nama Anda sebagai pribadi yang bertanggung jawab atas brand yang Anda ciptakan atau bisnis yang Anda ciptakan tersebut. Nah, jadi pertama, sebelum memulai usaha ini, Anda tentukan dulu. Setelah Anda tentukan, oh ini akan pakai nama saya pribadi atau bentuk badan usaha. Nah, kalau Anda bikin badan usaha, itu tentu ada bikin perusahaan. Nah, untuk bikin perusahaan ini ada berbagai macam di Indonesia ini. Ada yang namanya PT Perorangan, adanya PT Perseroan, adanya juga PT Perseroan tadi, ada CV, ya kan, juga ada koperasi, ada dan lain sebagainya. Tapi untuk UMKM ini yang umum adalah PT Perorangan, PT Perseroan, dan CV. Nah, ini 3 bentuk usaha ini. Jadi bagaimana kita memilih bentuk usaha yang akan kita pakai ini? Jadi pertama, kembali lagi, kalau Anda putuskan bahwa usaha ini karena baru mulai sehingga Anda masih mencoba, ya, Anda pakai nama Anda pribadi saja. Karena nama Anda pribadi pun dapat Anda daftarkan sebagai legalitas usaha, ya. Karena yang penting adalah izin usahanya. Jadi nanti izin usaha saya akan bahas lagi selanjutnya. Karena izin usaha bisa memakai nama Anda pribadi dan tentunya Anda harus memiliki NPWP. Nah, kedua, kalau ada sebagai atas nama pribadi tapi Anda tidak mau nama Anda muncul, artinya Anda mau bikin legalitas badan usaha, Anda bisa pakai namanya PT Perorangan. PT Perorangan ini adalah legalitas, ya, badan usaha yang diakui oleh Menhukam, sama dengan PT Perseroan, hanya pemiliknya hanya 1 orang. Jadi kalau Anda mau mendirikan usaha tapi Anda tidak punya partner atau tidak mau pusing punya partner, salah satu caranya adalah pertama tadi, kalau Anda bisa pakai nama Anda pribadi atau Anda bikin perusahaan dengan PT Perorangan, ya. Legalitas semua sama sebenarnya. Hanya keterbatasannya maksimum modalnya 5 miliar. Hanya itu aja sebenarnya. Lain sama dengan PT Perseroan. Nah, kemudian kalau Anda memiliki partner usaha, ya berarti Anda harus bikin persekutuan. Nah, persekutuan ini yang paling banyak dibuat adalah CV untuk UMKM dan kemudian PT Perseroan, ya. Nah, CV ini sebenarnya bukan berbentuk badan hukum. Jadi hanya suatu bentuk yang diakui oleh pemerintah, untuk usaha yang diakui pemerintah dan didaftarkan ke Menhukam juga, tapi secara tanggung jawab Perseronya aja. Jadi kalau ada 2 Persero, ada Persero aktif dan Persero pasif. Nah, Persero aktif ini bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya atas segala permasalahan di tanggung jawab yang ada di CV tersebut. Nah, kedua, Anda bisa bikin PT Perseroan. PT Perseroan ini harus dibuatkan, nah karena Anda kan ada berdua, Anda harus buat perjanjian dulu dengan partner Anda. Perjanjian partner ini harus dibuat oleh notaris, ya, kemudian dibuatkan sebagai akte PT dan didaftarkan ke Menhukam. Nah, sehingga PT Anda bisa berdiri dan memiliki legalitas. Jadi itu. Jadi kalau Anda memiliki partner, ya Anda cuma punya 2 pilihan saat ini. Anda bikin CV, kalau Anda akan bertanggung jawab dengan segala macam tanggung jawab PT tersebut, atau Anda bikin CV atau Anda bikin PT dengan partner Anda, dan itu tanggung jawab PT adalah sebesar modal yang ditanamkan. Jadi berapa modal ditanamkan itu ada tanggung jawab, karena PT itu sudah perpisahan entitas. Jadi sebagai badan usaha memiliki legalitas sendiri. Kalau CV legalitasnya memang diakui di Menhukam, didaftarkan, tapi tanggung jawabnya bukan seperti badan usaha karena dia tidak terpecah-pecah sebagai saham tanggung jawabnya.
Oke, nah itu yang harus Anda pertimbangkan untuk mendirikan badan usaha. Jadi saya ulang lagi, kalau Anda tidak memiliki partner, Anda bisa bikin PT perusahaan dengan atas nama Anda sendiri dengan memiliki NIB, itu cukup. Atau Anda bikin PT perorangan dengan nama Anda sendiri sebagai pemegang saham utamanya. Kemudian kalau Anda memiliki partner, Anda dapat bikin CV kalau Anda merasa memiliki hak mayoritas dan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap CV tersebut. Atau Anda kalau mau membagi resiko, Anda bikin PT Perseroan. PT Perseroan ini agak membagi risikonya dalam bentuk saham. Saham Anda berapa, saham partner Anda berapa. Sehingga liabilitas dan tanggung jawabnya sebesar jumlah saham yang Anda setorkan. Itu Anda. Jadi ini adalah bentuk badan usaha yang harus Anda pikirkan. Ya. Nah, nanti selanjutnya saya akan bicara lagi mengenai lebih detail mengenai bentuk-bentuk badan usaha ini. Oke, selamat.